Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti yang sudah diinformasikan ya. Nanti insya Allah untuk minggu pertama kita murojaah. Yang sudah berarti murojaah, semoga Pak Joman ya puasnya Pak. Sudah berapa kali ulang ini? Ini cuma bertiga ya ulang ya. Lupa juga. Dan nanti kita tajwidnya lebih kepada praktek ya. Untuk masalah teori nanti kita sekilas-sekilas saja. Karena itu yang penting kita titik beratkan adalah bagaimana kita membaca dengan benar. Kalau masalah teori namanya ini itu kita nanti bisa baca sendiri bisa. Atau kalau memang ingin lebih mendalami nanti insya Allah kita berikan waktu khusus. Tapi yang penting yang jelas, yang mendesak dan yang harus kita bisa adalah membaca dengan benar. Dan untuk khusus membaca Al-Quran itu tidak bisa kita pelajari secara otodidak. Mau pakai video, mau pakai MP3, mau pakai apapun, itu kalau hanya sekedar mengulang atau murojaah bisa. Tapi kalau untuk belajar susah, nggak bisa. Dan Rasulullah pun sudah mencontohkan cara belajar Al-Quran yang paling efektif, yang paling bagus dan cepat gitu ya. Maka dengan metode talaqi. Nah, talaqi itu artinya langsung belajar dengan orang. Nanti ada dua konsep, dua sistem ya. Yang pertama dicontohkan dulu seperti Rasul sama Jibril itu. Nah, Rasulullah sama Jibril kan Jibril bacakan dulu ayat yang baru turun. Kemudian Rasulullah menyimak, dibacakan lagi menyimak sampai betul-betul Rasulullah mampu untuk menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril. Barulah Jibril nanti akan meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca apa yang dibaca oleh Jibril tadi, dibaca sampai hafal, Jibril menyimak. Kalau ada yang salah, dibetulkan. Itu namanya sistem talaqi atau konsepnya dengan cara talaqi. Dan satu-satunya cara, satu-satunya metode pembelajaran Al-Quran yang paling efektif itu adalah dengan cara itu dengan cara talaqi. Kalaupun kita pakai video misalnya, secanggih apapun teknologi saat ini misalnya, itu misalnya kita pakai video, oke lah kita bisa melihat oh yang benar seperti itu. Tapi ketika kita membaca, siapa yang membenarkan? Dan lebih-lebih kalau kita belajar sendirian itu biasanya selalu benar itu, benar terus, nggak ada yang nyalakan juga. Apalagi kalau baca sendirian itu kan terus-terusan itu benar sendiri tuh, merasa benar sendiri terus. Nah itu pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk belajar membenarkan bacaan maka diistilahkan dengan tahsin ya. Tahsin itu artinya membaguskan atau membenarkan. Artinya yang membaguskan, yang kita baguskan itu bukan Al-Qur'annya, maka jangan salah sebut ya. Bukan tahsin Al-Qur'an. Tahsin itu memperbagus atau membenarkan atau apa namanya ya? Membaguskan. Yang kita perbaiki, yang kita perbagus itu bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'an sudah sempurna dari 14 abad yang lalu. Nggak perlu kita tahsin lagi. Yang kita tahsin itu adalah tilawah kita, bacaan kita. Maka jangan salah sebut, bukan tahsin Al-Qur'an, tapi namanya tahsin tilawatil Qur'an. Yang kita betulkan, yang kita baguskan itu bukan Al-Qur'annya, tapi yang kita baguskan adalah bacaan. Tapi kalau di Google atau mencari tahsin itu selalu tahsin Quran, tahsin Quran. Hebat banget ya orang sekarang, Al-Quran ditahsin juga. Tuh, walaupun itu hanya sekedar istilah, tapi sebenarnya perlu kita luruskan gitu ya. Baik. Nah, dalam tahsin tilawah atau pembenaran memperbagus bacaan ini ada targetnya. Targetnya itu adalah kita harus mampu membaca dengan lancar dan benar. Itu aja cukup. Kalau orang sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, berarti sudah mungkin itu dalam tilawahnya. Arti mungkin sudah mahir dalam tilawah. Berarti mahir tilawah, orang yang dikatakan mahir dalam membaca Al-Quran itu jika sudah mencakup dua hal itu, yaitu lancar dan benar. Kalau pengen lancar, cuma dua syaratnya. Silakan diperbanyak membaca, diperbanyak mendengar. Insya Allah dengan seperti itu kita akan lancar. Maka targetkan dari sekarang, kita target dengan bersama-sama. Dicoba dalam satu hari itu kita ada batas minimum, tetapi jangan diadakan batas
maksimum. Minimum misalkan 2 juz, 3 juz gitu. Jadi kita punya batas minimum. Seandainya hari itu nggak mencapai target, berarti besok harus harus disaur itu, harus dipenuhi. Karena itu kita sudah komit. Kalau kita sudah komitmen, maka untuk yang selanjutnya insya Allah akan lebih ringan. Nah, untuk membiasakan kita itu ada satu konsep yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sedikit acuan. Untuk membiasakan kita, misalkan ini sesuatu yang asing, sesuatu yang belum pernah kita lakukan, agar kita itu terbiasa, maka lakukan harus setiap hari berturut-turut selama kurang lebih 3 bulan. Insya Allah kalau sudah 3 bulan terus-terusan tanpa henti, setelah 3 bulan nanti kita akan sudah terbiasa. Insya Allah dalam konsep pembelajaran seperti itu. Hal yang asing kalau kita lakukan setiap hari, jadinya nggak asing lagi. Itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kalau kita sudah terbiasa, maka nanti akan kita rasakan bersama. Ternyata kita kedekatan dengan Al-Quran itu memberikan efek yang luar biasa. Tidak hanya efek terhadap diri kita, tetapi perilaku kita, dan bahkan kepada orang lain pun nanti akan berbeda. Walaupun sekali lagi kita hanya sekedar membaca tanpa maknanya pun tanpa tahu, insya Allah akan mempengaruhi kepribadian kita. Kalau kita sudah mencapai target biasa. Yang namanya biasa itu kalau misalkan nggak baca itu rasanya kurang gitu loh. Itu namanya sudah terbiasa. Ya jadi itu ya, untuk mencapai target lancar silahkan diperbanyak membaca dan dibanyak-banyak mendengar. Yang kedua, benar. Nah kalau benar ini hanya satu caranya, harus belajar. Dan cara belajarnya tadi yaitu dengan talaqi. Nggak ada cara lain. Walaupun kalau kita rinci lagi, untuk benar itu panjang prosesnya. Harus belajar makhrajnya, ada sifatul hurufnya, ada matnya, ada gunnahnya, dan sebagainya. Tapi itu semuanya nanti akan kita satu arah, artinya hanya satu tempat, hanya satu sumber, yaitu silakan belajar. Insya Allah dengan demikian kita belajar terus dan membacanya pun juga rutin, insya Allah dapat mencapai target lancar dan benar. Nah maka insya Allah dengan kita sama-sama belajar ini, kita bisa membenarkan bacaan kita yang selama ini mungkin ada yang sedikit kurang pas, misalkan kita bisa paskan. Karena kalau bahasanya ini, siapa yang bilang itu ngeri-ngeri sedap tuh, artinya kita ngeri-ngeri gimana gitu. Misalnya kalau dalam surat Al-Fatihah kita salah satu huruf aja salah, berarti dalam sehari semalam itu kita salahnya sudah 17. Itu baru sholat wajibnya. Kalau ada sholat sunnahnya misalkan 10 rakaat, berarti 27 kesalahan. Itu kalau yakin kita salahnya satu huruf. Kalau satu huruf dalam 1 bulan berapa itu? Nah makanya untuk belajar Al-Quran itu jangan disamakan, tidak boleh disamakan dengan belajar yang lain. Kalau belajar yang lain, misalkan kimia, fisika, biologi misalnya, kita belajar sudah bisa, oke, sudah putus, lulus itu namanya. Tapi kalau belajar Al-Quran gak ada kata lulus. Maka hadis Rasulullah itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian ini, yaitu kita umat Muhammad ini, adalah orang yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Bukan berarti kita jangan bisa-bisa. Ya udah kalau kita belajar Al-Quran jangan bisa-bisa deh, gak bisa terus. Bukan itu. Karena kalau kita belajar ini baru proses membaca loh. Di sana itu masih ada proses menghafal, di sana ada proses tadabbur, ada proses tafsir, di sana ada proses tatbik, ada proses tabligh, ada proses balaghah, ada proses nahwu. Banyak, masih lama. Kalau kita pelajari seumur hidup pun belum tentu habis, nggak bakalan habis itu Al-Quran dipelajari. Itu baru satu titiknya. Jadi kita semoga dengan sama-sama belajar sebenarnya ini, semoga kita saling mengingatkan jika nanti ada kesalahan dalam baca Al-Quran. Karena itu tadi ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sampai kesalahan itu terus berulang, dan nanti antum punya anak misalkan ngajarin kepada anaknya salah juga, nanti anaknya ngajar juga salah juga, berarti nanti pulsanya di mana nih? Belum lagi kalau antum nanti misalkan ngajar kepada orang, diajarin ternyata salah, dia ngajar juga 10 orang, dia 10 orang, muridnya 10 orang lagi, dan nanti siapa yang tanggung jawab? Baik, kita awali dengan yang pertama, yaitu makhraj ya. Makharijul huruf itu artinya, kalau tidak salah di halaman 9 di situ. Di halaman 9. Di halaman 9 ini ada ringkasan
dari huruf-huruf tempat keluarnya dari masing-masing huruf. Jadi huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 huruf itu memiliki 5 tempat. Yang mana 5 tempat ini nanti masing-masing huruf memiliki sifat masing-masing. Walaupun nanti makhrajnya sama, tapi belum tentu sifatnya sama, beda. Jadi nggak ada yang sama di situ sebenarnya. Pasti ada perbedaannya di antara satu huruf lain huruf. Baik. Dari 28 huruf itu memiliki 5 makhraj. Maka diistilahkan dengan makharijul huruf, itu artinya tempat keluarnya huruf. Dan kalau sampai salah kita membaca Al-Qur'an salah huruf, nah itu fatal itu artinya. Maka masuknya ke kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Yang pertama itu adalah huruf yang keluar dari mana dulu? Di belakang dulu aja ya. Tenggorokan. Nah, huruf yang keluar dari tenggorokan ini jumlahnya ada 6 huruf. Dan 6 huruf ini harus tepat sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya. Nah, dari 6 huruf ini saya gambarkan langsungnya biar kebayang ya. Ini misalkan tenggorokan kita nih, leher. Itu tenggorokan. Kerongkongan. Apa bedanya lagi tuh? Tempat pernapasan atau tempat makanan? Pokoknya gitu lah ya. Tenggorokan atau kerongkongan kalau gitu? Tenggorokan. Tenggorokan. Sepakat ya. Dan di sini kita akan bagi jadi 3. Jadi tenggorokan ini kita bagi 3. Ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan bagian atas. Nah, tenggorokan bagian bawah sendiri itu ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah A, dan sampingnya itu ada huruf H. Nah, jadi kita membaca huruf A sama H itu berdekatan, tetanggaan. Ketika kita mengucapkan huruf A dengan H, itu kita benar-benar lepas. Artinya arahkan ke tenggorokan bagian bawah. Jadi bukan terlalu dalam banget buat bukan. Tapi lebih ke atas sedikit. H, itu ada tuh. Itu apa itu? Wih, ini keren ini. Woi, mantap, membingungkan deh kayaknya. Ya saya dulu belajar kayak ini bingung banget. Di mana nih kan? Tenggorokan ini kanan atas. Oh, seperti itu. Tenggorokan ada tuh. Di itu nomor 2. Oh iya. Tenggorokan. Nah, itu juga ada ya. Jadi tenggorokan paling bawah kan, A sama H. Yang ada getaran gitu ya, gambaran getaran itu kan. Nah, paling bawah. Jadi A sama H ketika kita ucapkan itu benar-benar lepas. Kita coba ya. Membunyikan A itu tidak boleh sedikit rapat itu nggak boleh, karena kalau rapat bunyinya bukan A tapi E. Kalau E itu nggak di sini, itu di atas itu nanti. Jadi harus benar-benar A. Coba ya. A, coba A. I U ba a'udzu. Nah, gitu. Sedangkan H itu di sampingnya, tetap dia di bawah tenggorokan paling bagian bawah, dan itu pun juga lepas. H, bukan H. Kalau H itu di dada, bukan di dada. Tapi biasa aja H. Nah, coba H. Hi hu ba. Nah, gitu ya. Kemudian atasnya, tengah-tengah. Jadi kalau A sama H itu dalam pengucapannya itu lepas, ya, tidak ada penekanan. Biasa aja A, I, U, H, Hi, Hu, biasa. Nah, sedangkan nanti A ini kalau ditekan dan diarahkan ke tenggorokan bagian tengah, itu menjadi huruf A. Huruf A itu penekanan dari huruf A. Kalau A kan lepas tadi. A. Nah, ini kalau A itu ditekan, arahkan ke tengah tenggorokan. Bukan nga. Karena nga.
Nanti aku gitu lah. Coba. Harus dibuka, harus dibuka. Masalah tenggorokan harus dibuka. Kalau nggak dibuka, nggak bisa. Coba. Kalau bareng-bareng kan ada. Terus tadi H itu lepas. H. Nah sekarang kalau ditekan H halus, halus. H arahkan ke tenggorokan bagian tengah. Itu ada. Bagian tengah. H coba. H. Hi. Bukan hi. Itu terlalu ke atas itu. Harus dibawain dikit. Hi. Bukan hi juga, kalau hi terlalu ke bawah. Ya harus pas. Ya, walaupun nggak bisa dilihat, suara itu nggak bisa bohong, maka lidah itu nggak bisa bohong. Hi, coba. Hi. Nggak ada apa namanya kasarnya. Kalau ada kacanya hi, itu ada kasarnya. Itu terlalu ke atas. Harus dibawain dikit. Hi. Hu. Bah. Desah gitu sih. Terus paling bawah A, tengahnya A, paling bawah H, tengahnya H. Nah sekarang yang paling ini atas atau ujung? Kalau ini ujung loh ya. Ujung tenggorokan itu pertama ada huruf wo, ghain itu di atas A. Coba ini halus, tapi arahkan ke sini. Tenggorokan bagian atas, atau misalkan kalau tenggorokan segini itu pas di ujungnya ini. Dan tidak kasar, halus. Wo, gak ada go, itu terlalu kasar itu, dihalusin. Harus halus. Wo. Dengan keadaan yang monyong seperti itu. Nanti kalau di kasrah awalnya saja yang monyong, tapi nanti langsung ditarik. Dan ingat halus. Ri. Gak boleh kasar, gak boleh ri, bukan. Ri. Halus. Ri. Coba. Wo. Ri. Wu. Nah kalau disukun haluskan kemudian diangkat. Bau. Gak ada baga pokoknya. Gak ada baga. Maka nanti kalau kita praktekkan ghairil maghdubi, gak boleh maga karena ghain itu bukan qalqalah. Nah coba sekali lagi ya. Wa, mari. Ri. Wu. Bau. Sampingnya. Nah ini yang baru kasar nih. Kho coba. Pokoknya mana sudah paling ujung. Nah, tenggorokan paling ujung di samping dari gho. Coba ya. Ini kasar tapi jangan saya mengeluarkan lendirnya atau mengeluarkan sesuatu. Nggak harus keluar, bahkan jangan keluar. Kho coba. Kho. Khi. Khu. Bah. Ya. Coba nih dari bawah. A. H. Ha. Wo. Kho. Coba kita kasrah. I. Hi. Hi. Ri. Nah, kita coba. U. Hu. Hu. Khu. Kita sukun. Misalkan di sini ada ba gitu ya. Ba. Bah. Coba ya. Baca fathah dulu lah. Ya, A dari A, H, nah, A, H biasa. H, jangan ada desis-desisnya. H, A, H, enggak, kalau kasar halus. H, nah,
Ha. Terus ini Wo. wo. Kho. 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 Kurang kho. Kho. Oke. A. Ha. A. Ha. Kho. Wo. Wo. Enggak, halus. Tebel nih. Wo. 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 Bukan suaranya jadi pelan, bukan. Wo. Wo. Masih ada. Wo. Halus dikit. Wo. Masih ada kasar. Wo. Enggak ada nya tuh enggak ada. Dihapus. Iya. Wo. 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 Oke, nanti latihan. Terus? Kho. Oke. Kotor-kotor gampang ya. A. Ha. 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 A. Ini. A. 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 Bukan A. Diperlepas. A. 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 Terus? Ha. A. O. O. Halus. O. Ha. Kho. Kho. Oke. Yuk. A. Ha. A. 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 Kayaknya belum selesai kayaknya. Terus? A. Bukan nga. A. 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 Ha. A. Ro. A. Kho. Oke. A. Ha. A. Ha. Ro. Kho. Oke. A. A. Ha. A. 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 Ha. A. Wo. Kho. 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 Oke. A. Ha. A. 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 Bukan nga. Oh, gimana? A. Jawa mana? Jawa. Jawa mana? Jawaan. A. A. Lagi. A. Dilepas. A. A. Mur. A. A. Kurang buka Berarti ini. tuker sama ini. Kalau yang tadi mana? A. 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 Terus kali ini A. 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 Ditekan lagi. A. 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 Nah, terus Ha. 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 Kalau ini Ha. tahu nggak Ha. gue? Ha. Wo. Wo. Kho. Enggak ada. Oh, oh. Kho. Oh, Ro. Halus. Oh. Ro. Kho. 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 Oke. A. 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 Ha. Oh. Oh. Haluskan. Oh. A. Kho. Kho. Terus. A. Ha. A. Ha. Oh, halus. Oh. Masih kasar itu. Oh. 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 Ghain harus halus loh. Enggak boleh gha, enggak ada gha. Selama ini ro. Nanti kalau ini ghairil, enggak boleh ghairil. Ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi. Halus dia. Ya, kasarnya Ghairil, kha, enggak ya. ada gha. Bukan ghairil. Oh, halus. Oh. Enggak ada kotoran sedikit pun gitu. Halus. Ghairil, ghairil, ghairil gitulah. Kalau udah bisa gampang kalau itu. Kalau udah bisa. Nah, sekarang kita coba kasrah ya. Bareng dulu kasrah. Ihi, silakan. 2 3. I, hi, ai, hi, hi, Khi. Oke. Dari sini deh. Kasrah. I. Hi. Mai. Hi. Ai, ai, ai. 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 Hi. Ri. Oke. I, hi, ai, hi, hi, hi. Harus apa? Awas ketukar dengan ini. Ini hi, ini hi. Nah, coba ulangi lah. I, ai, hi, ri, oke. Ai, terus hi, itu kan hi. Nah, ri, Kho. ri. Nah, ya. I. I, I. I. Ai. Hi. hi, Hi. Yi. ri, Hi. Hi. ri, Hi. ri. Hi. Nah, I. Hi. Ai. Hi. Hi. Khi. oke. I. Hi. Ai.
Hi. Bukan hi. 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 Oke. I hi Hi. hi oi hi Hi. hi Nah, ri Ri. Ri. ri I. hi I. Yang saya ulangi. I. i hi ai hai Hi. Halus. hai Hi. ri Saya kasar. Ri. ri Bukan ri. Ri. ri Ri. Ri. Enggak ada. Halus. Ri. Nah. ri Terus. ri Oke. I. Soalnya hi. Ri. Nah. Ri. 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 Halus. Ri. Nah. Oke. Nanti kalau baca Shiratal ladzina an'amta harus tepat. An'amta bukan an'amta. An'amta. Coba kita sukun. Kalau Thomas saya pegang nanti ya. Kalau disukun berarti ba. Harus dibedakan. Kalau ini bah. Kalau ini bah. Bau. Coba diparang dulu ya, silakan. Di tengah ini. Ya. Ba. Nah, Bah. Bau. Bah. oke. Bah. 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 Bau. Bah. Bah. Oke. ba 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 Nah, bah. ba Bah. ba Bah. Bukan mah. ba Ba. ba Bah. Nah, ba Bau. bau bau. bau bah Bah. bah Ya, terus. Ba. Bah. Bah. Kita tuh mempengaruhi. Bah. 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 Bau. Bah. Oke. Bah. Ba. ba ba Nah, ba bah nah. bau bah Oke. Ba. 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 Bah. Bau. Bah. Oke. Bah. Nah, oke. bah 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 Ini bah. bah Bah. Bah. bah Bah. bah 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 Bau. Bau. Harus bau. Bau. bah Bau. Terus. ba bah ba Bah. ba Bah. ha Bah. bah Nah, bah Bau. nih. bau Bau. bau Nggak boleh bau. Bau. bang Nah, Bau. terus. Bau. Bah. Bah. bah Bah. bah Nah, maka nanti kalau ada ini wa duha ha Waduha. ada mana tuh wasyamsi wa duhaha bukan wa duhaha bukan wa duhaha tapi wasyamsi wa duhaha harus tepat wa duhaha wa duhaha wa duha bukan wa duha. Nah, bedakan antara ini halalun dengan Halalun. kalau halalun menggunakan ha, kalau halalun dengan ha. Ini artinya lain. Kalau halalun apa? Halal. Kalau halal ya boleh. Sama dengan ini Ar-Rahmanir-Rahim. haramun atau haramun dan haramun. Apa bedanya? Haramun haram. Kalau haramun aki-aki tua banget itu loh. Pikun pokoknya. Itu haram. Maka kalau kita nggak boleh salah ucap, maka kalau salah sedikit maka artinya pun akan lain. Baik, ini baru 6 ya. Ada yang susah? Yang susah mana di 6 ini?
Yang udah Jangan biasa. semua loh. Oh. Jangan semua loh. Yang udah biasa Yang tebel jadi yang nggak ada yang bersih. Biasanya Oh. oh iya gitu. Kayaknya harus bisa halus Halus, gitu. iya halus itu. Jadi nggak boleh ghairil maghdubi kan. Ghairil maghdubi. Nanti usahakan halus dilatih. Halus. Ghairil maghdubi coba ya. Ya. Bau. Nggak ada pantulannya nanti. Bau. Oke, lanjut ya. Yang kedua, yang habis yang sulit-sulit kita mudah-mudah dulu. Di bibir. Dari bibir itu ada 4 huruf. Ba, wa, ma, fa. Ini ringan-ringan ini. Ba itu asalkan punya bibir 2 insya Allah bisa. Rapetin lepas. Ba. Yang penting jangan ditekan. Ini orang Jawa biasa nih. Bukan ba. Bukan bismillah. Bis. Ringan. Maka huruf ba ini yang benar tidak mengeluarkan udara. Jadi kalau masih ba, berarti masih salah ya. Jadi bukan ba, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bis. Gak ada udara. Jadi bukan bis, kan beda. Bis dengan bis. Beda kan? Bis. Ada bis. Nah, coba ya. Ba, bi, bu, bab. Ini kalau kalah ya. Babe. Terus wa ini juga orang Jawa juga itu, bukan wa, kul huwa, bukan wa, coba, wow, wi, wu, wow. Nah, sekarang ma juga paling pinter kita mah, dari kecil juga udah pinter ma ya. Kalau di Jawa ma, mi, mu, bab. Nah, yang ini fa, orang Sunda kalau ini. Bukan pa. Caranya bibir bawah itu menyentuhkan ke ujung gigi atas. Jadi ujung gigi atas itu menyentuh di bibir bawah. Jangan kalau ini pa. Bukan pa. Fa. Nah, coba ya. Fa. Fi, fu, baf. Nah, kita coba. Babi, bu, bab. Ayo. Babi bu bab. Wa, wi, wu, bau. Ma, mi, mu, bam. Fa, fi, fu, baf. Baik. Gampang ini. 3. Kalau ini nggak bisa berdiri sendiri nanti. Rongga hidung. Dan yang keempat, rongga mulut. Rongga hidung itu huruf-huruf yang dengung itu loh. Sengau. Nanti akan kita bahas berikutnya. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Ini pun juga sama. Rongga mulut itu huruf-huruf yang memanjangkan bunyi harokat sebelumnya. Berarti alif, waw, ya. Dan ini nggak bisa berdiri sendiri, kecuali kalau ada huruf setelahnya, misalkan idza jaa. Nah, jaa-nya itu di rongga mulut. Atau misalkan qul a'udzu, nya itu juga di rongga mulut. Atau ma fi ila fihim, nya itu juga di rongga mulut. Nanti nggak bisa berdiri sendiri kecuali ada huruf yang berharokat sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima, ini yang paling banyak, sisanya dari lidah.
Nah, berarti sisanya nih, sisanya berarti ada berapa ini? 18 huruf. Ini berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Tambah 3. 10 ya. 13. Ya, 18. Nih saya gambarkan aja deh. Biar gak ini sulit. Nih bayangin aja lidah gitu ya. Nah, lidah ini nanti akan kita bagi jadi 3 dulu. Yang pertama pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah berarti bagian pangkal dalam. Di bawah ini dulu. Apa itu? Kayaknya di dalam kan ada itu ya. Dinde. Ini pas di bawahnya ini ada huruf qaf. Nah, nanti di depannya ada huruf K. Bedanya gini. Kalau qaf itu nyaring tanpa ada desisan atau tanpa ada udara keluar. Ini nyaring dia. O. Coba. O. Ti. U. Bako. Nah, sedangkan kaf itu agak sedikit ke depan sehingga dia ketika diucapkan itu mengeluarkan hams namanya atau udara. K. Jadi bukan K tapi K. Ada hams sedikit, jangan lebay-lebay banget. Bukan kia. Nanti aki bukan gitu. K. Ki. Ku. Bak. Ketika disukun dia ditekan kemudian lepas. Bak. Coba ya. K, ki, ku, bak. Nanti akan terbiasa tuh nanti. Aduh, aku sakit. Nah, sedangkan yang tengah lidah itu ada 3 huruf. Yang pertama huruf ja itu orang Jawa, bukan ja, ya. Nggak boleh keluar nafas. Bukan ja. Ya, nggak boleh keluar nafas. Ya, arahkan tengah lidah. Ya, kalau ja itu di ujung itu. Harus di tengah. Ya. Coba. Ya. Yi. Yu. Baja. Itu untuk baca Al-Quran aja. Kalau mau bahasa daerah ya nggak masalah. Jogja, Jombang, itu nggak masalah. Nah, sekarang coba. Ya, ini juga tengah lidah. Ya. Yi. Yu. Bai. Nah, yang ketiga tengah lidah juga. Sha. Shi. Shu. Bash. Jadi tengah lidah ini adalah huruf-huruf yang keluar dari perempatan tengah. Tengah lidah ya. Ya, sama sha. Nah, sekarang sisi lidah. Sisi lidah ini mengeluarkan hanya 1 huruf, yaitu huruf wo. Cara mengucapkan lidah nggak boleh keluar, bukan do, nggak boleh do. Ujung lidah, sisi lidah, ini sisi lidah kanan dan kiri menempel di gerah bagian atas. Tempel di gerah atas. Sisi lidah, tempel di gerah atas. Gini loh. Sisi lidah nempel di gerah, kemudian ditekan. Yang ditekan itu sisinya, bukan ujungnya. Kalau ujungnya ditekan ada do, bukan do. Itu apa widodo itu? Bukan do. Yang ditekan itu sisi lidahnya. Jadi do. Ujung lidah jangan sampai keluar. Ini tidak ada hubungan dengan ujung lidah. Ini hanya berkaitan dengan sisi lidah. Coba do. Tui. Bukan tui. Bu. Bau. Nanti akan kita ulang lagi. Selanjutnya ujung lidah sekarang. Nah, ujung lidah yang payah ini. Ujung lidah menyentuh di langit-langit mulut. Ini bayangkan langit-langit gitu ya, langit-langit mulut.
Nah, ujung lidah yang menyentuh langit-langit, berarti ini mengukur ke sana. Ada 3 huruf, yaitu huruf lam, wa, nun. La itu ujung lidah menyentuh langit-langit, bukan dikeluarkan, bukan la. Nggak ada la. Masa la? Waduh, lupa gitu. Jadi ujung lidah yang menyentuh langit-langit. Coba. La, li, lu, bal. Bukan bal. Nah, penyakit Indonesia itu. Nanti kalau baca coba diperhatikan orang baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pokoknya nggak boleh seperti itu. Ujung lidah nyentuh di langit-langit ya. Coba sekali lagi. La, li, lu, bal. Ayo. La, li, lu, bal. Misalkan gitu. Terus ro juga sama, persis. Agak ke depan dikit. Ro, ri, ru, bar. Sekarang na juga sama. Na, mi, nu, ban. Sekarang ujung lidah yang menyentuh di gusi. Misalkan ini gigi gitu ya, berarti gusi itu ini. Nah, gusi apa ujung lidah yang menyentuh di gusi bagian atas, gusi gigi seri namanya. Seri apa seri? Seri itu bukannya sama. Gigi seri apa gigi seri itu? Kalau orang Medan seri. Tergantung orang mana yang ucapin. Pokoknya ujung lidah yang menyentuh di gusi lah ya. Nah, gusi gigi bagian depan itu ada 3 huruf, yaitu da itu tidak boleh keluar nafasnya sama dengan ja tadi. Jadi bukan ja, nggak ada da. Nah, bukan da, tapi da. Coba ujung lidah nempelkan gusi atas dulu. Tempelkan dulu, rasakan sudah nempel? Da. Kalau udah berarti belum itu. Coba da. Di, du, bad. Oke. Sekarang ta juga persis. Ujung lidah tempelkan ke gusi bagian atas. Coba. Ta. Harus keluar sedikit hams. Udara keluar. Ta. Ti. Tu. Bat. Jangan dikeluarkan lidahnya. Bukan ta. Mana ada tabat ya ada. Ta. Ti. Tu. Bat. Jadi kalau disukun itu nempel dulu baru lepas. Bat. Nah, jadi nggak ada batch dulu ya, bukan ces. Nanti kalau ces, tabat ces ya ada. Bukan ces. Nah, lidah nempel gusi atas, ditekan lepas. Bat. Terus to persis dengan ta cuma dimonyongkan. To. Ti. Bukan tui. Tu. Batuk. Hati-hati. Pokoknya kalau dia terlalu ke depan jadi batuk, bukan batuk. Terlalu ke depan batuk, terlalu ke belakang dikit aja beda. Bukan batuk. Bukan batuk tapi batuk. Itu suara itu nggak bisa bohong itu. Kalau batuk itu berarti ujung lidah itu terlalu ke belakang, itu sampai langit-langit itu. Kalau batuk berarti itu nyentuhnya tidak di gusi tapi di gigi bawah itu. Nah, sekarang ujung lidah yang hampir menyentuh di gigi bagian bawah. Nah, ada 3. So, si, su, bas. Kalau sa biasa. Sa, si, su, bas. Sekarang za. Zi, zu, bas. Apa kalau ini ya? Sekarang nih, ujung lidah sedikit keluar. Ujung lidah sedikit dikeluarkan. Nah, nanti ada 3 huruf, yaitu ta, za, lo. 3 huruf ini tidak boleh ada huruf S atau Z yang keluar. Tidak ada S atau Z. Jadi ta itu caranya ujung lidah sedikit dikeluarkan. Coba. Ta.
Ta. Bukan ta. Ha. Ta. Ta. Sa. Hi. Si. Tu. Su. Bat. Bas. Makanya kalau baca wa min syarrin naffatsati, bukan nafasati. Terus za. Sama. Za. Gak ada z-nya, bukan za. Za. Zi. Zu. Bal. Bal. Makanya kalau baca bukan allazi waswis, tapi allazi waswisu. Terus ini ancang-ancangnya hampir mirip dengan mengucapkan huruf za, hanya dimonyongkan. Lo. Halus. Lo. Li. Lu. Bal. Oke, bukan itu dan. Nah, kalau kita ringkas, yang keluar dari lidah, nah masih ingat singkatannya apa kemarin? Apa? Kayaknya pada kurang-kurang tawadhu banget sih. Yang belakang itu ada dua, biar cepat ingat. Koki. Oh iya. Koki itu kan di belakang, nggak ada koki di depan kecuali tukang bakso. Depan itu. Koki. Ko sama K. Koki. Tengah lidah. Bayangkan aja orang yang lagi di penjara tuh. Namanya Jayush. Oh masih kaki Jayus. Orang Mesir itu susah mengucapkan ja. Ja itu selalu berubah jadi ga. Berarti kalau dibayar ga berarti. Nah, Jayush. Jayush. Ja, ya, sha itu tengah lidah. Jayush. Koki berarti di belakang. Jayush berarti di tengah. Nah, sekarang ujung lidah nyentuh di langit-langit. Langit, mulailah dari huruf lam. Langit, ujung lidah nyentuh di langit-langit. Laron. Nah, laron. Terserah sih, mau laron, mau laron. Nah, terus ujung lidah menyentuh di gusi bagian atas. Berarti ada taknya ya. Ujung lidah gusi bagian atas, bukan atas. Atas, bukan atas. Atas, bukan atas. Yang keluar. Kita latihan huruf ta masa bunyinya atas juga. Maka nanti ini berubah itu ya. Bukan karpet lagi, namanya kurang. Karpet. Nanti namanya dompet. Oke, ini ada 3 huruf yaitu ditato. Ditato. Terus ujung lidah hampir nyentuh di gusi gigi bagian bawah. Sosaza. Biar cepat. Sosis. Berarti kalau kita gabung Koki dan Jayus ditato laron, gambarnya sosis. Nah, ini berarti sendiri. Tanda lo. Koki Jayus ditato laron, apa ditato ronal, gambarnya sosis. Disaldo. Oke, itu segera ya. Nanti silakan sedikit dipraktekkan. Nanti akan kita coba bulan depan, di tahun depan ya, insyaallah. Tahun depan kita lanjutkan. Insyaallah. Jauh banget kayaknya tahun depan gitu. Udah sebulan lagi itu. Tahun depan juga kayaknya awal-awal libur dulu ya. Libur nggak sih? Ada cuti nggak? Apa nyuti? Cuti atau nyuti? Nah, Kalau cuti bersama, kalau cuti berarti kita sengaja nyuti diri. 2 minggu ke depan. Baik ya, cukup dulu, nanti kita sambung di lain waktu insyaallah. Di antara ini yang paling sulit mana belum ketahuan karena kita belum satu-satu nanti akan kita pretelin itu. Jadi latihan per hurufnya, latihan per kata, baru nanti latihan per ayat. Jadi kita tahapannya huruf, kata, baru nanti per kalimat atau dalam ayat. Baik ya, nanti kita sambung di lain waktu insyaallah. Nanti silakan sedikit dipraktekkan. Kalau ada yang sulit nanti bisa ditanyakan. Baik, syukran ala husni istimaikum. Kita akhirin alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.